Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Syekh menyebutkan penjelasan kemarin bahwasanya kebanyakan manusia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, namun mereka tidak ingin memahami maknanya, tidak mengambil hukum-hukum dari apa yang mereka baca, sehingga jika ada seseorang yang mendakwakan agama Allah dengan membawakan makna-makna Al-Quran, hukum-hukum dari Al-Quran, maka mereka akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang itu tidak benar kepada mereka. Namun kata Syekh, ini bukanlah sesuatu yang asing, dan ini tidak akan memudaratkan orang tersebut. Kenapa dikatakan tidak asing lagi? Karena pendahulu mereka, para nabi dan rasul yang membawa wahyu ini pun mendapatkan hal yang demikian. Sehingga setiap orang yang berpegang teguh membawa apa yang dibawa para utusan Allah, maka dia akan mendapati apa yang didapati para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad atau kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, wa innama yarji'u bin naqsi ala man qalahu. Akan tetapi kekurangan tersebut, cacat tersebut hanya kembali kepada orang-orang yang menuduhnya. Wa man tafawwahu bihi wa katabahu, orang-orang yang berbicara tentangnya dan orang-orang yang menulis tulisan-tulisan yang menuduh orang-orang yang mendakwakan isi Al-Quran, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha yarji'u alaihi, mudarat ini kembali kepada mereka sendiri. Ammal ulama'ul mukhlisun, adapun para ulama yang ikhlas, waddu'atu ilallah, para dai yang menyerukan agama Allah, yang menyeru kepada Allah, fala yadurruhum ma qala lahum, maka hal ini tidak akan memudaratkan apa yang dikatakan kepada mereka. Bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim, yang ada bertambah derajat dan kebaikan mereka, bertambah derajat dan kebaikan mereka. Walahum qudwatum bil anbiya, dan mereka sudah punya contoh terhadap para nabi. Wa ma qila fi haqqihim wa mattuhamu abihi, apa yang dikatakan kepada mereka para nabi, apa yang dituduhkan kepada mereka. Wallahu ta'ala yaqulu li nabiyhi, dan Allah berfirman kepada nabinya sebagai penyemangat. Apa kata Allah? Ma yuqalu laka, apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad, apa yang dituduhkan kepadamu wahai Muhammad, illa ma qad qila lirusul, melainkan itu sesuatu yang sudah dituduhkan juga kepada rasul-rasul sebelummu. Rasul-rasul sebelummu sudah dituduh dengan tuduhan tersebut, dengan hinaan tersebut. Min qablik, sebelummu. Inna rabbaka ladu maghfirah, sungguh Rabbmu pemilik ampunan, ailit taibin, bagi orang-orang yang bertaubat. Wa dzu'iqabin alim, dan pemilik azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasy-Syaikh rahimahullahu ta'ala fi hadhil kalimat, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi hadhil kalimat, dalam kalimat-kalimatnya tersebut, ucapan-ucapannya tersebut, tulisannya tersebut, baina syai'an minal yubayyidu syai'an min hadzal amr, menjelaskan sesuatu dari perkara ini, min amril ajib, perkara yang ajib, perkara yang aneh,
Yang kemarin kita sudah singgung, sesuatu yang gamblang jelas kemudian nanti akan diputar balik. Yang akan diputar balik dan menunjukkan akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah untuk merubah sesuatu. Anna saya yaqra'una al-Qur'ana, bahwasanya manusia itu membaca Al-Qur'an. Wa yuksiruna min qira'atihi, memperbanyak bahkan membacanya. Wa yakhtimunahu, mereka mengkhatamkannya. Wa yahfadunahu, mereka menghafalnya. Wa yurattilunahu, mereka membacanya secara tartil. Ini kebanyakan manusia. Wa yurakkizuna ihtimamahum, bahkan mereka fokus perhatian mereka bi alfadil Quran, dengan lafaz-lafaz Al-Quran, wa tajwidihi, dan tajwidnya, wa ahkamil mad, hukum-hukum mad. Ini 2 harakat, ini 4 harakat, ini boleh 6, boleh 4, seterusnya. Wa ahkamil idgham, sangat perhatian terhadap hukum-hukum idgham. Ini dimasukkan, ini idgham biguna, ini idgham bila guna. Idgham dimasukkan dengan dengung, ini dimasukkan tanpa dengung. Wal gunna, ini dengung. Wal iqlab, ini iqlab, pantul kalau bertemu dengan huruf-huruf ini. Wal izhar, ini huruf-huruf izhar. A, ha, walai pak, kha, gha, ain, ha, yang semuanya berada di sini ya. Enam. Wal ikhfa, perhatian terhadap ikhfa, samar-samar antara n dengan ng. Wa ya'tanuna bihadza inayatan fa'iqah, mereka sangat perhatian dengan ilmu-ilmu ini dengan perhatian yang lebih. Wa hadza syai'un thayyib, dan ini perkara yang bagus, perkara yang baik. Syekh tidak merendahkan ilmu ini, ikhwan. Ini ilmu yang sangat mulia. Ini sangat bagus sekali dipelajari dan memang seharusnya sepatutnya seperti ini. Walakinnal aham, tapi ada perkara yang lebih penting daripada itu. Wal maqsudu laisa hada, dan yang dimaksud bukanlah ini. Nah, ini tujuan utama bukan itu. Al maqsudu tadabburul ma'ani, tujuan utamanya adalah mentadabburi mananya. Apa Allah turunkan ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi, Bapak, hudan, petunjuk, lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi ketahuilah, saya tidak merendahkan atau menjatuhkan semangat kita dalam menghafal Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya. Itu sangat penting sekali. Aib juga, sebuah aib juga, sebuah kekurangan juga. Subhanallah, luar biasa semangat dakwah. Tapi kalau disuruh imam, innalladzina amanu, ini aib. Suruh khatib, kalau sampai ayat Al-Qurannya artinya adalah nggak dibaca. Kenapa? Salah-salah. Ini juga aib. Ini juga aib. Sering kita dijatuhkan, sering dijatuhkan dai-dai yang tegar berdakwah di jalan Allah, dijatuhkan dari sisi ini. Baca Al-Quran aja belepotan. Itu mata apa namanya itu? Ngerti? Dosa, banyak cerita tentang bid'ah, syirik. Itu apa? Ya, kadang kita dijatuhkan dari sisi ini. Maka Syekh tidak menjatuhkan dalam artian melemahkan semangat belajar kita dalam macam hukum-hukum tajwid, bacaan Al-Quran, tidak. Tapi Syekh mengingatkan ada yang ahammu min dzalik. Kalau antum katakan ini penting, ada yang lebih penting daripada itu. Ada yang lebih penting daripada itu, hukum daripada tujuan daripada diturunkannya Al-Quran tersebut, yaitu tadabburu ma'ani, mentadaburi maknanya. Wattafaqquh fi kitabillah, tafaqquh, mendalami hukum-hukum di dalam Al-Quran. Wa'ardu a'malina, dan mencocokkan perbuatan kita, wa a'malin nasi ala kitabillah, mencocokkan perbuatan kita dan perbuatan-perbuatan manusia, masyarakat kita, keluarga kita kepada Al-Quran. Hal hiya muwafiqah,
Apakah perbuatan kita, perbuatan masyarakat kita, perbuatan keluarga kita muwafiqah, udah cocok li kitabillah kepada Al-Quran, atau mukhalifah, atau justru menyelisihi Al-Quran. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kenapa Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah seseorang subhanallah tajwidnya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya hampir tiap bulan khatam, tapi dia jatuh kepada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hal yu'ti faidah? Ada faedahnya enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Hada huwal matlubu. Inilah yang diinginkan, kata Syekh, dari membaca Al-Quran, an-nusahhiha awda'ana, agar kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, an-nunabbiha ala akhta'in nas, agar kita peringatkan kekurangan, kesalahan-kesalahan manusia, kesalahan-kesalahan manusia. Tapi ingat, kita menegur orang, kita memperbaiki orang, la biqasdit tashhir, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin apa? Masyhur, terkenal, bukan. Wa qasdi naili minan nas, bukan juga ingin meraih sesuatu dari manusia agar dapat apa? Sesuatu, minimal pujian. Bukan. Ingat, kita mengajak manusia ke jalan Allah bukan untuk itu. Bukan untuk itu. La bal biqasdil islahi wan nasiha, tapi tujuan kita adalah islah, untuk memperbaiki mereka, wan nasiha, dan sebuah nasihat, dan sebuah nasihat, dan sebuah nasihat, bukan menginginkan sesuatu dari mereka. Baik, kita baca matannya. Kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, al-aslul awwalu, usul yang pertama, ikhlasuddini lillah. Ini usul ahlu sunnah ya Pak ya. Usul, pondasi daripada usul-usul usuluddin ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, ikhlasuddini lillah. Mereka mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala wahdahu la syarika lahu. Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-aslul awwalu min hadhil usuli sitta, usul yang pertama dari usul yang 6 ini, ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarika lahu, mengikhlaskan agama kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Hada aslul usul, ini adalah usulnya usul. Ini adalah usul yang paling usul. Wa qa'idatuddin, kaidah agama. Wa hadha huwal mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umam. Dan ini Bapak, usul ini, ikhlas kepada Allah, merupakan mu'tarak, menjadi perselisihan di antara para nabi dan umatnya. Ini yang menjadikan perselisihan, perdebatan, permasalahan, permusuhan antara apa? Antara para nabi dengan umat-umat mereka. Masalah ini, masalah tauhid ini. Ada pun masalah akhlak, masih muskilah, enggak ada masalah. Masalah yang lainnya enggak ada masalah. Tapi masalah ini, masalah apa namanya, tauhid inilah yang menjadikan para nabi berselisih dengan umatnya. Rasulullah sangat dipuji dengan akhlaknya, al-amin, al-amin. Sehingga kalau masalah akhlak nggak ada perselisihan antara umat dengan nabinya. Tapi tatkala mereka mendakwakan agama Allah, mendakwakan tauhid, barulah mereka dimusuhi oleh kaumnya. Wal anbiya'u fal anbiya'u, kenapa? Karena para nabi yuriduna, mereka menginginkan ayu sahihu hadal asla, mereka ingin memperbaiki usul ini. Apa tadi? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajli, yang usul ini adalah tujuan Allah menciptakan makhluk. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar liya'budun, ay liyuwahhiduni,
agar mereka mentauhidkanku, beribadah kepadaku, yakni dengan mengikhlaskan ibadah kepadaku. Warabata sa'adatahum bihi, dan Allah ikat kebahagiaan seseorang Bapak dengan ini, dengan tauhid ini. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Falaisal muhim annal insana yasumu wa yusalli wa yuksiru minal ibadat. Kata Syekh, maka bukanlah yang terpenting seseorang itu puasa Bapak. Saya katakan tidak puasa, tapi bukan ini yang terpenting seorang puasa. Wa yusalli, kemudian dia salat, wa yuksiru minal ibadat. Bukan yang terpenting salat, bukan yang terpenting orang itu udah puasa. Bukan itu yang terpenting. Bukan berarti nggak puasa, nggak salat, bukan. Tapi bukan, udah yang penting kan udah salat, yang penting kan sudah puasa dan memperbanyak dari ibadah tidak. Al-muhimmul ikhlas. Yang terpenting adalah ikhlas. Yang terpenting adalah ikhlas. Faqalilum ma'al ikhlas, maka sedikit disertai keikhlasan, khairun, itu lebih baik min katsiri ma'adamil ikhlas. Itu lebih baik daripada banyak tanpa adanya keikhlasan. Sedikit bersama keikhlasan Bapak, ini kebaikan, ini lebih baik daripada banyak daripada tanpa adanya keikhlasan. Apa maksudnya ikhlas? Ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kekeliruan yang diberikan syubhat oleh orang-orang sufi. Kata mereka, aku sholat juga seperti Anda sholat, cuma aku tuh nggak mau sholat kalau kata orang Bugis belum masening hatiku, hatinya belum apa namanya? Siapa yang menerjemahkan? Hatinya nih belum rela serela-relanya, belum ada rasa berat. Itu hatinya betul-betul lugas. Itu kata mereka baru ikhlas. Kalau enggak itu percuma saya ibadah, enggak ikhlas kata mereka. Kita katakan enggak seperti itu. Ikhlas itu ibadat ini kesasrahkan kepada Allah. Betapa, tapi kadang berat, iya. Ibadat itu berat, Bapak. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Iya. Memang kalau sudah terbiasa orang sholat itu sudah agak ringan. Tapi orang yang belum pernah, itu kayak mendaki gunung, ya. Ada lagi yang cibir, kayak mau hujan ini, soalnya fulan mau sholat. Tambah berat lagi. Maksudnya berat ibadah itu. Tapi dengan terbiasa nanti dia akan mudah. Tapi ikhlas itu Bapak, ikhlas itu dia serahkan murni kepada Allah. Terkadang berat ini mau memasukkan uang ke celengan, berat. Tapi bismillah, berat ya, namanya ini harta dicintai oleh jiwa. Tapi tatkala orang memaksakan dirinya kemudian memasukkan karena Allah, bismillah. Kita katakan gak ikhlas? Selama dia niatkan ini karena Allah, berat ya berat hatinya. Cinta kepada harta, itu fitrah manusia. Tapi kalau dia tujukan murni karena Allah, dia lakukan tersebut, ini ikhlas. Ini disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas adalah dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau annal insana, beliau menyebutkan bahwasanya sedikit dari ibadah itu lebih baik daripada banyak namun tanpa keikhlasan. Falau annal insana yusalli laila wan nahara, seandainya ada seseorang dia salat siang dan malam Bapak, wa yatasaddaqu bil amwal, kemudian mereka sedekah dengan harta-harta yang mereka miliki, wa ya'malul a'mala, dan dia mengamalkan amalan-amalan lakin biduni ikhlas, tapi tanpa keikhlasan. Dia sedekah bukan karena Allah tapi karena dunia murni. Katanya kalau kita sedekah motor nanti dapat mobil, aku mau. Tapi kalau dia murni karena Allah, cuma memang ada, aku mau sedekah karena Allah, kemudian ada sedikit di sana
Soalnya diantara faedah sodako itu tidak akan mengurangi harta, yang ada menambah. Ini tidak mengurangi. Kecuali kalau murni pingin ini, murni pingin itu, sehingga kalau nggak dapat mobil, ini udah berapa bulan nih kok nggak dapat, kayaknya nggak bener ini. Nah, itu berarti murni ingin ini. Nah, nggak ada niatnya karena Allah. Adapun niat karena Allah sedekah, coba ada imingnya ini, itu nggak ada masalah, karena itu memang motivasi dari Allah dan Rasulnya. Nah, tapi jangan diniatkan ke sana. Nah, diniatkan ke sana, murni ke sana. Nah, dia sedekah, dia ibadah, tapi tanpa keikhlasan, fala faidata fi amali, enggak ada faedah dari amalannya ini Bapak. Li'annahu la budda minal ikhlas, karena amalan itu harus dengan keikhlasan. Harus dengan keikhlasan. Meskipun sesuai dengan contoh Rasulullah, meskipun sesuai dengan contoh sunnah, yakni perbuatannya, tapi niatnya bukan karena Allah, maka rusaklah amalan tersebut dan tidak ada faedahnya. Wal ikhlasu ma'nahu, kata Syekh, ikhlas itu artinya tarkus syirk, meninggalkan kesyirikan. Yani dia sedekah murni karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena sesuatu yang lainnya, tapi murni karena Allah. Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, dan mengesahkan Allah di dalam ibadahnya. Dia esahkan Allah di dalam ibadahnya. Wala ahada yastahiqqul ibadata, dan dia yakini tidak ada seorang pun yang berhak dengan ibadah tersebut, mahma balagha minal kamal, bagaimanapun dia telah mencapai kesempurnaan, wa minal fadli, bagaimanapun dia telah mencapai kemuliaan, illallahu, kecuali Allah semata. Lal malaikatul muqarrabun, tidak malaikat yang dekat dengan Allah atau yang didekatkan dengan Allah, walal anbiya wa rusul, tidak juga para nabi dan rasul, wala auliya wa salihun, tidak juga para wali dan orang-orang saleh, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal asl, ini adalah usul. Wala yatahaqqaqu hadzal aslu, dan usul ini Bapak tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud illa bitarki syirk, kecuali meninggalkan kesyirikan. Karena lawannya akan merusak tauhid itu dengan kesyirikan tersebut. Amma man yukhlita bainal ibadati lillah, adapun orang yang mencampur adukan antara ibadah kepada Allah wa bainasyirki bi ghairihi, dan kesyirikan kepada selain Allah, fahada amalu habit, ini adalah orang yang amalannya habitun, terhapus. Terhapus, yang sudah sering kita sampaikan, lain asyrakta, seandainya engkau menyekutukan Allah, la yahbatonna amaluka, amalanmu pasti akan terhapus, hangus. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Saya waktunya. Amal ladzi yukhlisu amalahu lillah, adapun orang-orang yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah, memurnikan perbuatan ibadahnya kepada Allah, fahada huwas sa'idu, maka inilah orang yang bahagia. Walau kana amaluhu qalila, meskipun mungkin amalannya sedikit. Faqalilun minal amali ma'al ikhlas, sehingga sedikit dari amalan disertai keikhlasan, fihil khair, padanya kebaikan, wa fihin najah, padanya keselamatan, wa hadithul bitaqati la yakhfa, dan hadis tentang bitaqah, tentang hadis tentang kartu, la yakhfa, ini tidak samar bagi kita, sangat jelas sekali tentang pendalilannya. Perhatikan, disebutkan dalam sebuah hadis, rajulun, ada seseorang Bapak, yub'atsu yaumal qiyamah, dibangkitkan pada hari kiamat nanti, tu'radu alaihi a'maluhu, dipaparkan amalannya, diperlihatkan amalan-amalannya, maktubatan fi sijillat, yang itu tertulis fi sijillat, di catatan amalan mereka, di kartu-kartu amalan mereka. Dalam riwayat yang lain, fi tis'atin wa tis'ina sijillat, 99 kartu
catatan amalan. Kullu sijillin minha maddal basar. Setiap satu kartu ini sepanjang mata memandang. Jauh nggak tuh Pak? Jauh. Sejauh mata kita memandang sana ujungnya. Dan ini berapa tadi jumlahnya? 99. Dan satu sepanjang mata memandang. Mamlu'atan bisayiat. Semuanya penuh dengan kejelekan, semuanya penuh dengan keburukan, semuanya penuh dengan catatan dosa Bapak. Catatan dosa. Tuda'u hadhihi sijillatu fi kiffah. Kemudian catatan-catatan ini tadi yang berapa jumlahnya? 99. Yang sepanjang mata memandang itu satunya kali 99. Diletakkan pada fi kiffah, satu mata timbangan. Kalau timbangan neraca itu kan seperti ini ya. Diletakkan satu di sini Bapak. Ini amalannya diletakkan semuanya di sini. Yang 99, yang satunya sepanjang mata memandang. Berat nggak nih? Berat Pak. Penuh semuanya dengan catatan keburukan, dosa dan kejelekan. Watu dauhadihil bitaqah. Kemudian diambil kartunya, diletakkan allati fiha, yang kartunya ini ada kartu bitaqah, tertulis la ilaha illallah. Orangnya ini muwahhid, orangnya ini mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan. Tapi banyak dosa-dosanya Bapak, tapi jauh dari kesyirikan. Dia mentauhidkan Allah, dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadha ar-rajulu min qalbihi bi ikhlasin wa yakinin. Yang dia ucap di situ adalah la ilaha illallah, yang diucapkan oleh pemiliknya ini dari hatinya yang ikhlas dan penuh keyakinan, wa iman, penuh keimanan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, dia betul-betul memahami la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar diucapkan, dia ucap dengan penuh keimanan. Farajahat hadhil kalimat, sehingga unggul rojahat, kuatlah, beratlah ini kalimat la ilaha illallah bijami sijilat, dengan timbangan tadi yang 99 ini dia lebih berat Bapak. La ilaha illallah. Wa tashat bijami sijilat. Kemudian ini jadi ringan. Ini la ilaha illallah jadi berat. Artinya dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan dalil Bapak untuk melakukan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang murji'ah. Nyantai aja, Allah maha pengampun, Allah maha kuasa, Allah maha Allah. Kemudian dia tenggelam dalam perbuatan maksiatnya. Kemudian dia bermudah-mudahan berbuat maksiat dengan mengatakan Allah maha rahmat, Allah maha pengampun, Allah. Tidak seperti ini. Bukan yang seperti ini. Bukan. Tapi ini menunjukkan bahwasanya akan kebesaran la ilaha illallah. Seandainya orang tenggelam dalam maksiat, bukan dengan kegampangan dia, kemudian dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat yang dosanya kemudian banyak, namun dia mentauhidkan Allah, maka ketahuilah Bapak, tauhidnya ini akan menyelamatkan dia. Dia jauh dari kesyirikan, maka tauhidnya ini akan menyelamatkan dia dari bahaya yang sangat besar. Haditsul bitaqah akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadisnya tadi Bapak dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadza huwal ikhlas. Inilah dia keikhlasan. Fahuwa ma qalaha mujarradul lafdin, yaitu sesuatu yang tidak diucapkan mujarradul lafz, murni lafaz saja. Yang kebanyakan manusia tidak Bapak, tidak diucapkan murni, dilafadzkan tidak. Karena kalau murni dilafadzkan, selamatlah orang-orang apa? Munafikin. Karena mereka mengucapkan hal ini. Mereka mengucapkan hal ini, tapi Allah enggak selamatkan mereka. Karena diucapkannya harus dengan penuh keyakinan, penuh dengan konsekuensi yang ada yang kita sebutkan. Oleh karenanya Abu Thalib enggak mau ngucapin ini, karena dia tahu konsekuensi. Jika dia mengucapkannya, berarti dia akan meninggalkan agama nenek moyangnya.
Ini akan mencela, dalam artian bentuk celaan, karena mereka membatalkan daripada agama nenek moyang mereka. Mereka tahu maknanya. Nah, tidak hanya sekedar ucapkan wa inna ma qalaha arifan bimaknaha, tapi orang ini mengucapkannya arifan, mengerti, tahu daripada maknanya, mu'taqidan bima dallat alaihi, punya penuh keyakinan terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Lakinnahu mata qabla ayyatamakkana minal amal, tapi dia meninggal dunia sebelum dia beramal, sebelum dia beramal. Fa kaifa billadzi indahu a'malun katsiratun salihah, bagaimana lagi Bapak yang punya amalan yang banyak, amalan saleh khalisah, yang penuh keikhlasan liwajhillahi azza wajal, untuk wajah Allah. Kalau saja orang yang penuh dengan kemaksiatan, Allah selamatkan dia dengan la ilaha illallah, jauh dari kesyirikan. Bagaimana dengan orang yang membawa la ilaha illallah dengan membawa amal saleh? Amal saleh punya harapan yang besar. Ya, kita tidak membanggakan diri kita, tapi kita punya harapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, aku itu sesuai dengan dhanna abdi bi, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kita punya harapan yang besar Bapak, bahwasanya Allah akan selamatkan kita selama kita mengesahkan Allah, menjauhi daripada kesyirikan. Kita jatuh kepada perbuatan maksiat yang kita sudah berusaha menghindari jatuh, berusaha menghindari, bertaubat jatuh dan menghindari. Insya Allah Allah akan selamatkan kita. Allah akan selamatkan kita. Hada fihi dalalatun, dalam hadis ini dalalah, ada dalil yang menunjukkan ala anna al-ikhlasa, bahwasanya keikhlasan, wa in kana qalila, meskipun dia sedikit, faqad yunjillahu bihi sahibahu, terkadang Allah akan selamatkan daripada pelakunya, wa yukaffiru anhu jami'ad dunubi wasayyi'at, dan terkadang Allah akan hapuskan darinya segala dosa-dosa dan kesalahan mereka. Beda halnya dengan orang musyrik, orang yang jatuh kepada kesyirikan dan tervonis musyrik. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan ampuni mereka, ayyusyraka bihi, perbuatan kesyirikan, Allah tidak akan ampuni mereka. Adapun yang punya harapan besar ampunan Allah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh dari kesyirikan. Wa annahu idza faqadal ikhlas, dan bahwasanya jika hilang keikhlasan ini Bapak, fala faidata, tidak ada faedah min kasratil amal, dengan banyaknya amalan, enggak ada faedahnya, enggak ada faedahnya. Bukan berarti kita menyedikitkan amalan, tidak, tapi jangan murni diperbanyak tanpa keikhlasan. Ikhlaskan, kemudian memperbanyak ibadah. Habis. Sisa berapa menit? 10. Kemudian kita baca matannya, wa bayanu diddihi, dan penjelasan kebalikan daripada tauhid. Apa tadi? Syirik. Alladhi huwa syirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, diddut tauhid, lawan daripada tauhid, asyirku billah, menyekutukan Allah. Fat tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah, tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa syirk, adapun perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah, huwa sarfu syai'in, memalingkan sesuatu, min anwa'il ibadat, dari jenis-jenis ibadat, li ghairillah, kepada selain Allah. Berdoa dia kepada selain Allah, solat dia karena selain Allah, dia puasa karena selain Allah, jatuh dia kepada kesyirikan. Kadzabahi, seperti menyembelih, seperti menyembelih untuk apa? Untuk kuburan. Menyembelih untuk apa? Masuk rumah, buat pusatnya rumah. Kalau nyembeli untuk mengundang tamu dan yang lainnya, nggak ada masalah. Ini termasuk memuliakan tamu. Naam. Wan nadar, bernadar, wad du'a, berdoa, wal istighatha, minta tolong, tapi kepada selain Allah.
ila akhiri anwa'il ibadat, sampai akhir dari macam-macam ibadah. Hada huwa syirk, inilah menyekutukan Allah. Wasyirku al-maqsudu huna, wasyirkul maqsudu huna, syirik yang dimaksud di sini huwa syirku fil uluhiyah, menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Apa itu apa? Dalam hal ibadah. Dia ibadahnya bukan murni kepada Allah. Di samping dia sujud kepada Allah, dia sujud kepada selain Allah. Di samping dia tawakal kepada Allah, dia bertawakal kepada pekerjaannya. Sehingga kalau putus pekerjaan, duh mati aku, belum lagi. Tapi itu karena mereka menggantungkan dirinya di situ, menggantungkan dirinya di situ. Nah, kesyirikan dimaksud sini adalah masalah uluhiyah. Amma syirku fir rububiyah, adapun kesyirikan dalam hal tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah, min af'alillah, mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, tauhid rububiyah, maka kata Syekh fahada ghairu mawjudin fil ghalib, maka ini tidak ada secara umum, karena umumnya manusia mengakui hal ini. Hatta musyrikun, orang musyrikin aja mengakui. Alangkah menyimpangnya jika ada muslim yang mengingkari hal tersebut. Orang musyrikin aja mengakui, sehingga umumnya tidak ada yang mengingkari. Fal umamu kulluha mukirratun bi tauhidir rububiyah ittiraran, maka umat-umat semuanya mengikrarkan, mengakui tentang tauhid rububiyah, Allah yang mencipta satu-satunya, Allah yang beri rizki satu-satunya, dan yang lainnya secara pasti. Lam yajhadhum, mereka tidak mengingkarinya, illa man tadhahara bil inkar, kecuali orang-orang yang hanya mengingkari secara zahir, nampaknya dia ingkari. Ada yang mencipta selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, tapi hanya apa? Dohirnya saja, ma'anahu ya'tarifu bihi fil batin, tapi dia mengakui di dalam hatinya, di batinnya, bahwa memang nggak ada yang mencipta kecuali Allah. Lianna al-iqrara bihi darariyun, karena pengakuan hal ini itu sebuah keharusan. Fal jami'u ya'rifu anna hadzal khalqa, karena semua tahu bahwasanya makhluk ini, wahadal kaun, dan keadaan kejadian, labudda lahu min khaliq, pasti ada yang mencipta. Ada kejadian itu pasti ada yang menciptakan, ada sesuatu itu pasti ada yang mencipta. Wahadal khalqul ladzi yasiru labudda lahu min mudabbir, ini sesuatu berjalan, ini pasti ada yang ngatur, kan gitu. Ini jalan dari timur ke barat, ini pasti ada yang ngatur, nggak mungkin berjalan sendiri. Laisa mawjudan bimujarradi sadfa, nggak datang tiba-tiba langsung ada, enggak. Au mawjudan min nafsihi, atau datang dengan sendirinya, yakni dia menciptakan dirinya sendiri. Allah tantang orang-orang ateis, orang-orang yang punya keyakinan nggak ada yang mencipta. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu diciptakan tidak dari sesuatu, yakni dia ada secara apa? Tiba-tiba. Yang ada tuh ada secara tiba-tiba? Enggak. Kita kalau ke rumah, siapa yang bawa anu tuh di meja? Enggak ada. Ada pasti, siapa? Iya kan? Pasti ngotot tuh sampai dijelaskan, oh iya si anu. Enggak mungkin tiba-tiba ada. Apakah itu datang tiba-tiba? Amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini cuma dua, Pak, pilihannya. Terserah. Anda mau mengatakan tiba-tiba langsung datang, atau Anda yang menciptakan diri Anda sendiri? Pilih. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Kalau demikian, dia nggak ada sendirinya, nggak bisa menciptakan diri sendiri, nggak juga tiba-tiba ada. Berarti tinggal satu apa? Ada yang mencipta, yaitu huwallah. Ada yang mencipta, sehingga hampir tidak ada makhluk yang mengingkari hal ini. Semuanya meyakini ada sang pencipta, dan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fal iqraru bi tauhidir rububiyah darariyun wa fitriyun, sehingga pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini suatu kepastian dan fitrah,
lakinnahu la yakfi. Tapi ini enggak cukup Bapak. Kita mengakui hal ini enggak cukup. Karena kalau itu cukup, niscaya orang-orang musyrikin sudah mencukupkan mereka. Tapi ternyata tidak. Lam yakfil musyrikina iqraruhum. Pengakuan ini tidak mencukupi kaum musyrikin menjadikan mereka muslim. Kama fil Quran, fal Quranu sharihun fi hadza. Sebagaimana dalam Al-Quran, dan Quran tegas dalam masalah ini. Apa kata Allah? Wala in sa'altahum, seandainya wahai Muhammad engkau tanya mereka kaum musyrikin, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Apa yang mereka jawab? Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Tapi itu enggak mencukupkan mereka. Mereka tetap di atas kesyirikan mereka, tidak dikatakan muslim. Mada yujibun, apa yang mereka jawab? Yujibun Allah, mereka akan menjawab Allah. Ay Allah huwallazi khalaqana, Allah lah yang menciptakan kita. Hada tauhidur rububiyah, ini adalah tauhid rububiyah. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah, tapi yang dituntut adalah tauhid uluhiyah. Hadzal ladzi hasala fihi niza', hal inilah yaitu tauhid uluhiyah muncul padanya an-niza', pertikaian, permusuhan, pertentangan, wal khilaf, perselisihan, wal khisam, pertengkaran, baina rusul wal umam, antara para rasul dengan umatnya ketika mendakwakan tauhid uluhiyah. Wa baina du'ati ilallah wa bainan nas, antara dai yang mengajak kepada Allah dan antara manusia. Kan masalah itu. Masalah itu. Kalau masalah akhlak Bapak, kita sama dengan orang-orang non-muslim. Tidak ada beda dakwah kita. Nggak ada perselisihan. Kalau ada orang berdakwah di gereja, itu nggak ada masalah. Kalau dakwahnya isinya apa? Akhlak, nggak ada masalah. Itu ditekankan semua oleh agama-agama. Tapi yang membedakan dan menjadikan kita berselisih, wala dan bara kepada mereka, yang tidak akan bersatu selamanya, itu karena tauhid uluhiyah. Karena mereka meyakini trinitas, mereka meyakini ada Tuhan selain Allah. Adapun muslim meyakini Allahu Ahad, Allah Maha Satu, Maha Esa. Hadza huwa alladzi fihi al-khusumah, yang di dalamnya ini adalah tauhid uluhiyah yang adanya khusumah, perselisihan. Fihi al-qital, adanya peperangan. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalika minal wala' wal bara', yang ada kaitannya dengan wala dan bara' wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Masalah apa? Tauhid uluhiyah. Masih ada waktunya? Habis. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Jika tidak ada, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, itu murni datang dari sisi Allah, karena memang kebenaran itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama berusaha mengamalkannya. Jika ada yang salah, ada yang keliru, maka itu dari diri pribadi yang lemah dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.